Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Potensi Pariwisata Kota Yogyakarta dengan pendekatan sistem informasi geografis menggunakan proximity analysis dan network analysis. Anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri yakni Denis NRP 47, saya sendiri Zaira NRP 50, Nuraza NRP 53, Nabila NRP 55, Inas NRP 56, Hasan Bobi NRP 57, Juma NRP 64, dan Hilmi Gavin NRP 65. Outline yang akan saya bawakan di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Pendahuluan. Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satu kota pariwisata yang ada di Indonesia adalah kota Jakarta. Sebagai kota wisata, Yogyakarta mempunyai beberapa kawasan yang mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara. Yogyakarta berada di jalur lintas selatan yang menguntungkan bagi perkembangan potensi pariwisata karena adanya pusat aktivitas perkotaan yang berdampak pada perubahan gaya hidup penduduk menjadi lebih konsumtif dan mendorong berkembangnya aktivitas komersial. Oleh karena itu, dilakukan analisis spasial dalam persebaran objek wisata yang ada di kota Yogyakarta. Data yang digunakan berupa data tabular yang dihimpun dari publikasi Badan Pusat Statistik Nasional Kota Yogyakarta dan data spasial yang bersumber dari OpenStreetMap. Pada analisis yang akan dilakukan digunakan data pada bab pariwisata, transportasi, perbankan, perdagangan, dan kesehatan. Fokusan analisis ini adalah untuk melakukan klasifikasi dan rekomendasi objek wisata dinilai dari ketersediaan fasilitas penunjang yang terdapat di sekitar objek wisata. Rumusan masalah. Bagaimana ketersediaan fasilitas umum yang berada di sekitar objek wisata, bagaimana analisis jangkauan objek wisata terhadap sarana transportasi, stasiun dan terminal, bagaimana analisis kesesuaian fasilitas umum terhadap jumlah pengunjung objek wisata, bagaimana rekomendasi objek wisata dan fasilitas umum yang ditempuh oleh wisata berjalan kaki, manfaat dan tujuan. Menganalisis ketersediaan fasilitas umum yang berada di sekitar objek wisata, menganalisis jangkauan objek wisata terhadap sarana transportasi, stasiun dan terminal, menganalisis kesesuaian fasilitas umum terhadap jumlah pengunjung objek wisata, memberikan rekomendasi objek wisata dan fasilitas umum yang ditempuh oleh wisatawan berjalan kaki. Tinjauan pustaka. Kota Yogyakarta terletak di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas sebesar 32,5 km persegi. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110 derajat 24 menit 19 detik sampai 110 derajat 28 menit 53 detik bujur timur dan 7 derajat 15 menit 24 detik sampai 7 derajat 49 menit 26 detik lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 111 meter di atas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki batas wilayah di sebelah utara yaitu Kabupaten Sleman, pada sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Sleman, pada sebelah selatan adalah Kabupaten Bantul dan pada bagian sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Sleman. Pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengertian pariwisata tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata, pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pergelaran seni budaya, dan sarana wisata yang dimaksud bisa berupa usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Kota Jakarta merupakan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tak memiliki bentang alam seperti kabupaten sekitarnya dengan banyak potensi alam. Daya tarik Kota Jakarta terletak pada kekayaan seni budaya, keragaman objek, dan kreativitas warganya dalam upaya mengangkat berbagai keunikan yang dimiliki untuk diolah menjadi sesuatu yang layak jual atau layak untuk ditampilkan bagi wisatawan yang mengunjungi. Kota Yogyakarta saat ini sudah terbentuk 18 kampung wisata dan sekitar 23.000 usaha UMKM sebagai pendukung usaha wisata serta 696 kelompok seni budaya yang tersebar di 14 kecamatan. Proximity Analysis.
Analisis kedekatan adalah salah satu cara menganalisis lokasi fitur dengan mengukur jarak antara fitur dan fitur lain di area tersebut. Buffer digunakan membuat data dalam bentuk poligon dengan membangun cakupan jarak spesifik dari fitur yang dimasukkan. Network analysis adalah pemodelan transportasi untuk melihat hubungan antar objek yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Network analysis menyediakan analisis spasial berbasis jaringan seperti routing, armada routing, arah perjalanan, fasilitas terdekat, area layanan, dan alokasi lokasi. Surface area digunakan untuk menetapkan parameter analisis dalam menemukan poligon yang menentukan area dalam jarak tertentu sepanjang jaringan ke semua arah dari satu atau beberapa lokasi. Root digunakan untuk menentukan parameter analisis untuk menemukan jalur terpendek di antara satu set titik. Analisis rute berguna untuk menentukan rute terbaik antara sekumpulan lokasi jaringan berdasarkan biaya jaringan yang ditentukan. Merge tool digunakan untuk menggabungkan kumpulan data dari berbagai sumber menjadi luaran kumpulan data tunggal yang baru. Semua kelas fitur yang input harus memiliki tipe geometri yang sama. Misalnya, fitur titik digabungkan dengan fitur titik yang lain ataupun fitur garis digabungkan dengan kelas fitur garis yang lain. Union digunakan untuk menghitung gabungan geometris dari sejumlah kelas fitur dan lapisan fitur. Union juga digunakan untuk beberapa keperluan berikut. Yang pertama, menentukan referensi spasial untuk diproses dan juga akan menjadi referensi spasial output. Semua kelas fitur yang input diproyeksikan ke dalam referensi spasial ini. Kedua, memecah dan mengelompokkan fitur. Ketiga, menemukan hubungan geometris. Dan keempat, membuat fitur baru pada output. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Klaster merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan klaster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Metodologi. Studi kasus yang kami gunakan adalah Kota Jakarta, alat dan bahan. Alat yang kami gunakan di sini yakni laptop, mouse, ArcGIS, Microsoft Office, dan QGIS. Bahannya ada data BPS, yakni data BPS pariwisata, kesehatan, dan perdagangan, dan sumber datanya diambil dari Kota Jakarta dalam angka 2021 BPS Kota Jakarta. Kemudian data spasialnya, yakni data spasial pariwisata, transportasi, perbankan, perdagangan, dan kesehatan. Sumber datanya dari BPS Kota Jakarta, Google Maps, Google My Maps, OSM, hingga Geoportal, dan Geoportal Kota Jakarta. Kemudian untuk studi literaturnya mulai dari studi literatur dan pengumpulan data BPS, data spasial, kemudian analisis data tabular, kemudian data spasialnya dibagi menjadi vektor proximity analysis dan network analysis, kemudian menentukan shortest route dan area, kemudian menentukan parameter, pembuatan klasifikasi, analisis, kemudian selesai. Area keterjangkauan. Lakukan buffering objek wisata dengan jangkauan 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Kemudian lakukan merge untuk menggabungkan data yang saling tindih antar jangkauan buffer. Yang ketiga, lakukan union untuk menggabungkan keseluruhan hasil keterjangkauan yang telah di-buffer. Dan terakhir, atur simbologi pada properties sesuai visualisasi yang diinginkan. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni buffer, merge, dan union. Dan hasil buffering keterjangkauan atau cakupan jarak objek wisata terhadap fasilitas pendukung seperti ini. Kemudian ini langkah untuk network analysis shortest route. Dan yang terakhir, network analysis untuk service area. Hasil dan pembahasan. Klasifikasi fasilitas penunjang pariwisata. Dalam analisis ini, untuk setiap objek wisata dilakukan penilaian kategori yang didasarkan dari parameter-parameter yang telah ditentukan. Dalam hal ini, yaitu cakupan jarak dalam meter dan juga fasilitas penunjang objek wisata, di mana setiap parameter tersebut dilakukan pembobotan jumlah untuk setiap kategori yang berbeda.
Klasifikasi fasilitas penunjang pariwisata. Klasifikasi dilakukan untuk setiap objek wisata dengan dua parameter sebagai berikut. Yang pertama, parameter pertama, jarak dari objek wisata dengan nilai cakupan jarak 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Yang kedua, yaitu jumlah fasilitas penunjang seperti fasilitas kesehatan, bank, rumah makan, hotel, dan pasar dalam cakupan jarak pada parameter pertama. Kedua parameter tersebut kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penilaian klasifikasi kategori objek wisata. Penilaian kategori objek wisata didasarkan pada aturan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pendukung setiap objek wisata memenuhi syarat minimal jumlah pada setiap parameter kategori. Yang kedua, fasilitas pendukung setiap objek wisata memenuhi syarat minimal jumlah pada 3 parameter kategori kecuali 0. Kemudian ini tabel klasifikasi objek wisata 250 meter. Agar didapatkan klasifikasi objek wisata dengan cakupan jarak 250 meter, dilakukan buffer pada setiap objek wisata yang kemudian akan diketahui keseluruhan fasilitas penunjang yang berada dalam cakupan tersebut. Dengan menggunakan metode buffer, maka dapat diketahui jumlah fasilitas penunjang dalam cakupan jarak 250 meter, yang kemudian jumlah tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Klasifikasi ini menandakan jumlah kelengkapan fasilitas penunjang di sekitar objek wisata yang secara tidak langsung mendukung aktivitas dan potensi objek pariwisata. Dari hasil tersebut didapatkan 2 objek wisata dalam kategori baik, 6 dalam kategori cukup, dan 8 dalam kategori kurang baik. Menandakan masih perlunya dilakukan peningkatan terhadap fasilitas penunjang di sekitar objek wisata dalam radius 250 meter. Dari hasil klasifikasi ini juga dapat diketahui objek wisata yang paling optimum, maupun mendukung dalam hal jangkauan fasilitas penunjang sekitar objek wisata yang dapat dicapai dengan berjalan kaki. Dalam hal ini, objek wisata yang paling sesuai dengan karakteristik tersebut yaitu Taman Sari dan Istana Gedung Agung yang mendapatkan kategori baik dalam klasifikasi sebelumnya. Kemudian 6 objek wisata yang berada dalam kategori cukup, hal ini didukung oleh jangkauan jalan yang baik, sedangkan untuk 8 objek wisata yang berada dalam kategori kurang baik tetap dapat dijangkau dengan jalan kaki, meskipun kurang memadai dalam hal kelengkapan fasilitas yang kedepannya dapat dilakukan peningkatan. Berikut tabel klasifikasi objek wisata 500 meter. Agar didapatkan klasifikasi objek wisata dengan cakupan jarak 500 meter, maka dilakukan buffer pada setiap objek wisata yang kemudian akan diketahui keseluruhan fasilitas penunjang yang berada dalam cakupan tersebut. Dengan menggunakan metode buffer, maka dapat diketahui jumlah fasilitas penunjang dalam cakupan jarak 500 meter, yang kemudian jumlah tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Klasifikasi ini menandakan jumlah kelengkapan fasilitas penunjang di sekitar objek wisata yang secara tidak langsung mendukung aktivitas dan potensi objek wisata. Dari hasil tersebut didapatkan 7 objek wisata dalam kategori baik, 7 dalam kategori cukup, dan 2 dalam kategori kurang baik. Menandakan bahwa dalam radius 500 meter, fasilitas penunjang di sekitar objek wisata memiliki kelengkapan yang cukup baik. Selanjutnya ini ada tabel klasifikasi objek wisata 1000 meter. Agar didapatkan klasifikasi objek wisata dengan cakupan jarak 1000 meter, maka dilakukan buffer pada setiap objek wisata yang kemudian akan diketahui keseluruhan fasilitas penunjang yang berada dalam cakupan tersebut. Dengan menggunakan metode buffer, maka dapat diketahui jumlah fasilitas penunjang dalam cakupan jarak 1000 meter, yang kemudian jumlah tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Klasifikasi ini menandakan jumlah kelengkapan fasilitas penunjang di sekitar objek wisata yang secara tidak langsung mendukung aktivitas dan potensi objek pariwisata. Dari hasil tersebut didapatkan 13 objek wisata dalam kategori baik, 1 dalam kategori cukup, dan 2 dalam kategori kurang baik. Menandakan bahwa dalam radius 1000 meter, fasilitas penunjang di sekitar objek wisata memiliki kelengkapan yang sangat baik. Kemudian dari hasil klasifikasi cakupan jarak 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter dilakukan perhitungan performance index agar dapat diketahui nilai scoring fasilitas penunjang dalam 3 cakupan jarak total. Performance index dapat digunakan untuk melakukan penilaian secara keseluruhan yang kemudian dapat digunakan dalam analisis rekomendasi maupun peringatan yang harus dilakukan oleh objek wisata dengan persamaan performance index sebagai berikut. Performance index sama dengan total jumlah fasilitas penunjang objek wisata per total jumlah fasilitas penunjang kategori baik dikali 100% dikali bobot. Kemudian dengan menggunakan persamaan
sebelumnya didapatkan hasil perhitungan seperti pada tabel di samping, yang telah diurutkan berdasarkan objek wisata yang memiliki nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dari hasil nilai tersebut juga didapatkan klasifikasi kategori. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil performance index dengan nilai yang cukup besar pada rentang 220 sampai 325 untuk 5 objek wisata pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa objek wisata di atas memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang baik dalam mendukung aktivitas dan kegiatan pariwisata sehingga mendapatkan kategori baik. Sehingga 5 objek wisata tersebut dapat direkomendasikan sebagai objek pariwisata unggulan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil PI dengan nilai yang pada rentang 125 sampai 220 untuk 6 objek wisata pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa objek wisata di atas memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang cukup baik dalam mendukung aktivitas dan kegiatan pariwisata sehingga mendapatkan kategori cukup baik. Namun, perlu digarisbawahi bahwa 6 objek wisata tersebut masih memerlukan peningkatan. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil PI dengan nilai yang cukup kecil pada rentang 0 sampai 125 untuk 5 objek wisata pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa objek wisata di atas memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang kurang baik dalam mendukung aktivitas dan kegiatan pariwisata, sehingga mendapatkan kategori kurang baik. Perlu digarisbawahi bahwa 6 objek wisata tersebut masih memerlukan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian ini ada hasil jumlah fasilitas penunjang, hasil pengolahan, dan data BPS pengunjung wisata. Dapat dilihat korelasi antara jumlah pengunjung dengan ketersediaan fasilitas umum adalah tidak selalu semakin banyak fasilitas umum, maka akan menyebabkan tingkat pengunjung lokasi wisata lebih tinggi daripada lokasi wisata dengan fasilitas umum yang banyak atau memadai, seperti lokasi wisata Gembira Loka yang memiliki klasifikasi ketersediaan fasilitas umum kurang baik pada radius 250 meter dan 1000 meter, namun memiliki jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2020 dibandingkan lokasi wisata lainnya. Berdasarkan grafik di samping, semakin bertumbuhnya angka kedatangan pengunjung, semakin banyak pula area fasilitas wisata yang dikunjungi wisatawan. Dapat dilihat grafik naik yang menandakan bahwa korelasinya bernilai positif, dengan tingkat kepercayaan yang masih kurang baik, yakni 0,4, dan nilai koefisien determinasi, yang mana data Fasum yang merefleksikan keseluruhan hanya sebesar 12% dan keseluruhan data. Berikut hasil dari network analis terminal objek wisata dan stasiun dengan objek wisata. Network analis terminal objek wisata. Proses network analis menghasilkan data jarak terminal ke setiap titik objek wisata sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa objek wisata terdekat dengan terminal adalah Darka Statu Museum, yaitu dengan jarak tempuh 1,219 km. Sedangkan objek wisata terjauh dari terminal adalah Sasana Wiratama, yaitu dengan jarak tempuh 7,39 km. Network analis stasiun objek wisata. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa objek wisata terdekat dengan stasiun adalah Museum Sandi, yaitu dengan jarak 2,05 km, sedangkan objek wisata terjauh dari stasiun adalah Arka Statu Museum, yaitu dengan jarak 6,82 km. Dari data tabel network analis terminal objek wisata, dapat dihitung pula jarak tempuh rata-rata dari terminal ke masing-masing objek wisata. Diperolehlah nilai jarak rata-rata yaitu 4,17 km dengan 10 objek wisata memiliki jarak tempuh lebih dari nilai jarak rata-rata, yaitu Taman Pintar Jakarta, Fort Museum, Taman Sari, Sono Budoyo State Museum Unit 2, Museum Sono Budoyo Unit 1, Gedung Agung Yogyakarta, The Palace of Jakarta, Museum TNI Adi Dharma Wiratama, Museum Sandi, dan Sasana Wiratama. Begitu pula dengan tabel network analis stasiun objek wisata. Dihitung jarak tempuh rata-rata dari stasiun ke masing-masing objek wisata, diperolehlah nilai jarak rata-rata yaitu 4,35 km. Dengan 6 objek wisata memiliki jarak tempuh lebih dari nilai jarak rata-rata yaitu Ruang Publik Kampung Wisata Dipo Winatan, Taman Sari, Museum Perjuangan, Kebun Binatang Gembira Loka, Demata Trika Museum, dan The Arka Statue Museum.
Dikarenakan nilai rata-rata jarak tempuh terhadap tiap objek wisata baik dari stasiun maupun terminal tidak jauh berbeda, yaitu pada angka 4 km, maka dapat dikatakan bahwa kedua rute transportasi termasuk dalam fasilitas penunjang pariwisata yang baik. Namun, jika ditinjau dari jarak tempuh ke masing-masing objek wisata, stasiun memiliki jarak tempuh lebih dekat ke seluruh objek wisata. Dan apabila ditinjau dari segi biaya untuk wisatawan dari luar kota, transportasi kereta memiliki tarif yang jauh lebih murah dibandingkan transportasi bus antar kota. Meskipun memiliki jarak tempuh cukup jauh untuk beberapa objek wisata, terminal terletak dalam radius sekitar 1,2 km dari beberapa objek wisata. Objek wisata tersebut adalah The Arca State Museum dan The Mata Trick Eye Museum. Selain itu, wisatawan yang menggunakan transportasi bus lokal seperti Transjogja dalam perjalanan ke setiap objek wisata akan menghabiskan biaya yang relatif lebih murah daripada stasiun dan dilanjut menggunakan transportasi non-bis. Berikut adalah area jangkauan pejalan kaki terhadap berbagai wisata di Kota Yogyakarta. Dapat dilihat pada gambar servis area dalam jangkauan 250 meter, terdapat beragam fasilitas umum seperti rumah makan dan hotel sebagai penunjang bagi wisatawan yang hendak berwisata dengan berjalan kaki. Dapat dilihat bahwa berdasarkan lokasi wisata yang berdekatan satu sama lain, maka wisatawan dapat mengakses beragam lokasi wisata yang berdekatan dapat menggunakan kendaraan bermotor ataupun berjalan kaki. Pada kedua objek museum ini masing-masing memiliki satu hotel dan beragam rumah makan dalam radius 250 meter. Sangat memungkinkan untuk wisatawan mengakses lokasi wisata dengan berjalan kaki. Akses terhadap rumah makan pun dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi wisata. Untuk Museum Biologi UGM dan Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman memiliki fasum yang kurang memenuhi agar dapat menyokong wisatawan untuk berwisata dengan berjalan kaki, dikarenakan hanya ada dua fasum dalam radius 250 meter, yaitu dua rumah makan, sedangkan untuk hotel sendiri berada di luar radius 250 meter. Kesimpulan. Setelah didapatkan hasil dan analisis, didapat kesimpulan sebagai berikut. Semakin banyak jumlah pengunjung dengan ketersediaan fasilitas umum tidak selalu menyebabkan tingkat pengunjung lokasi wisata lebih tinggi daripada lokasi wisata dengan fasilitas umum yang banyak atau memadai. Semakin bertumbuhnya angka kedatangan pengunjung, semakin banyak pula area fasilitas wisata yang dikunjungi wisatawan. Dilihat dari grafik naik yang menandakan bahwa korelasinya bernilai positif. Dengan tingkat kepercayaan yang masih kurang baik, yakni 0,4, dan nilai koefisien determinasi yang mana data fasum yang merefleksikan keseluruhan bahannya sebesar 12% dari keseluruhan data. Lokasi wisata yang optimal untuk pejalan kaki adalah Gedung Agung Yogyakarta, Museum Fort, Taman Pintar, Museum Sono Budoyo, Unit 1, Museum Sono Budoyo Unit 2, dan Keraton Yogyakarta dikarenakan lokasinya berdekatan dan fasilitas umum di sekitar lokasi tersebut sangat memadai. Terdapat 5 objek wisata yang memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang baik dengan hasil performance index cukup besar pada rentang 220-325, sehingga 5 objek wisata tersebut dapat direkomendasikan sebagai objek pariwisata unggulan. Terdapat 6 objek wisata yang memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang cukup baik dengan hasil performance index pada rentang 125-220. Namun perlu digarisbawahi bahwa 6 objek wisata tersebut masih memerlukan peningkatan. Terdapat 5 objek wisata yang memiliki kualitas dan kelengkapan fasilitas penunjang serta akses yang baik dengan hasil performance index cukup rendah pada rentang 0-125. Namun perlu digarisbawahi bahwa 6 objek wisata tersebut masih memerlukan peningkatan yang cukup signifikan. Dari perhitungan jarak tempuh rata-rata dari terminal ke masing-masing objek, diperoleh nilai 4,17 km dengan 10 objek wisata yang memiliki jarak tempuh lebih dari nilai jarak rata-rata. Begitu pula dengan jarak tempuh rata-rata dari stasiun ke masing-masing objek, diperoleh nilai 4,21 km dengan 6 objek wisata yang memiliki jarak tempuh lebih dari nilai jarak rata-rata. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada lampiran peta potensi pariwisata Kota Yogyakarta, lampiran peta sebaran fasilitas pendukung objek wisata di Kota Yogyakarta, lampiran peta keterjangkauan objek wisata di Kota Yogyakarta, lampiran peta keterjangkauan area objek wisata oleh pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Selanjutnya
Ada lampiran peta jalur terpendek Terminal Giwangan dengan objek wisata di Kota Jakarta, peta jalur terpendek Stasiun Yogyakarta dengan objek wisata di Kota Yogyakarta. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.